Supaya kita dapat gambaran, karena selama ini kita tidak pernah utuh memandang Rasul itu. Sepotong-sepotong, Pak. Jadi kayak puzzle. Kisah di sini nggak tahu di mana rangkaiannya. Begitu ditaruh itu nggak jelas nih gambarnya kayak apa nih gambarnya. Jadi kisah Rasul tak pernah utuh di wajah kita. Karena memang kita tidak ada kurikulum sirah nabawiyah waktu sekolah, Pak. Itu sangat disayangkan. Ada kurikulum sirah nabawiyah nggak selesai. Sekali belajar keruh ilmunya. Apalagi kalau sudah belajar sahabat, keruh sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini dengan tugas yang sangat besar. Karena tugasnya sepenuh bumi. Tugasnya sebumi ini. Bukan Mekah, juga bukan Madinah, juga bukan Jazirah Arab. Sebumi tugasnya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. 40 tahun awal persiapan itu berarti begini. Semua peristiwa yang terjadi di usia 0 sampai 40 tahun bisa dimaknai sebagai usia Allah sedang menyiapkan orang terbaik. Allah sedang menyiapkan calon nabinya, Imamul Anbiya wal Mursalin. 0 sampai 40. Kalau di Sirah Nabawiyah 0-40 itu pembagiannya di Sirah itu hanya 0 sampai 5, 5 sampai 6, 6 sampai 8, 8 ada peristiwa di usia 12, ada peristiwa lagi usia 15, 20, 25, 35 dan 40. Itu usia ini dalam Sirah Nabawiyah. Saya kisahkan ringkas. Kisahkan ringkas tentang apa yang di sana terjadi. Di 0 sampai 5 itu ada beberapa momentum-momentum, Pak. Dan ini manfaat besar buat kita, Pak, terutama yang masih punya anak atau cucu di usia itu. Jadi setiap saya menyebut usia, bayangkan siapa kita di usia berapa, atau anak kita atau cucu kita. Ini cara melahirkan orang besar, Pak. Cara melahirkan orang-orang besar. 0 sampai 5 tahun tuh, ketika Rasulullah SAW beliau di usia 0 sampai 5, itu beliau lebih banyak dibesarkan justru di kampungnya orang lain. Di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Bersama Halimatus Sa'adiyah dan keluarganya. Kenapa? Ibunya masih ada. Aminah masih ada. Kakeknya masih ada. Paman-pamannya masih banyak. Kenapa juga harus dipindahkan ke Bani Sa'ad? Jauh, Pak. Disebutkan bahwa Muhammad SAW itu diambil oleh Halimatus Sa'diyah itu usianya baru seminggu. Anak seminggu. Dibawa dari Mekah ke Bani Sa'ad itu kurang lebih 170 kilo. Dari mana ke mana itu, Pak? Surabaya Nganjuk. Nah, coba. Subhanallah, Pak. Surabaya Nganjuk. Ya. Jauh, Pak. Anak usia bayi merah tuh. Tapi begini, ini pelajaran mahal, subhanallah. Mahal, Pak. Ini usia emas, usia 5 tahun ke bawah itu. Salah membuat pondasinya masalah nanti, Pak. Di kemudian harinya akan masalah. Maka sejak awal. Sehingga para ulama mengatakan bahwa usia 0 sampai 5 itu memang usia di mana Allah sedang mengkarantina nabinya. Calon nabinya. Mengkarantina calon nabinya. Dijauhkan dari kota dengan semua permasalahan moral, permasalahan yang rusak, jahiliyah yang sangat parah di kota besar. Mekah kota besar, Pak. Kalau Bani Sa'ad itu kampung, sampai sekarang juga masih sepi. Sampai sekarang itu Bani Sa'ad masih nggak banyak ditinggali orang. Dan Bani Sa'ad tempat yang sangat layak dari segala sisi, termasuk kesehatan. Di Bani Sa'ad itu begini cuacanya, sejuk gini. Memang gurunnya gurun batu pasir, tapi sejuk. Kesehatan oke, betul kan? Ya kan? Apalagi kalau kayak saya, Pak, tinggal di Jakarta, wah itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un polusinya, kota yang tidak layak huni, karena sudah sangat tidak sehat. Belum lagi yang lain, kejahatan, kerusakan, kejahiliahan di usia di kota-kota besar saat itu jauh lebih rusak. Kerusakan bahasa itu termasuk yang dianalisa oleh para ulama. Kerusakan bahasa itu kalau di Arab itu di kota bahasa lebih rusak dibandingkan di desa, di kampung. Jadi secara kaidah
Secara kaidah itu kaidah-kaidah grammar Arab itu masih lebih orisinil, lebih asli di kampung-kampung. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa begitu kan. Tapi kalau di Arab itu begitu. Di daerah-daerah itu lebih orisinal ini bahasa Arabnya itu. Lebih fusha. Nah, kenapa sampai begitu? Sampai bahasa, Pak. Sampai bahasa, keterampilan fisik, cekatan, segala macam. Ya, jadi ini semua diperlukan. Umpamanya saya kasih contoh, Pak. 2 poin saja. Bahasa dan kesehatan fisik. Saya kasih contoh aja, Pak. Bicara bahasa. Tidak ada, Pak, pemangku peradaban ini kecuali mereka yang memang punya bahasa baik. Mereka kuasai bahasa-bahasa. Bahkan Quran mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Maka Nabi Musa ketika mau menghadap ke Firaun diperintahkan mendakwahi, apa permintaannya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al wazira min ahli Haruna akhi, dan seterusnya. Jadi salah satu yang diminta adalah, ya Allah, hilangkan ini ikatan-ikatan yang mengikat lisan saya, susah bicara saya. Dan maka saya minta Harun temani saya, saudara saya ini. Karena penting, Pak. Lisan kaumnya. Lisan kaumnya. Jadi kalau orang Jawa harus bisa bahasa Jawa, Pak, dengan baik. Itu modal semua rasul. Bilisan kaumi. Nah, setelah itu pelajarilah bahasa peradaban. Bermacam-macam. Mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa Perancis, Cina, itu bahasa peradaban. Kalau ke depan ini bahasa peradabannya bahasa Quran pasti. Bahasa Quran. Karena ketika seseorang, orang secerdas apapun, sehebat apapun, dia nggak bisa bicara, menyampaikan dengan baik. Nggak sampai itu risalah. Dia perlu orang, dia punya kemampuan yang baik. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang diri beliau, mengatakan, inni utitu jawami'al kalim. Aku oleh Allah dianugerahi jawami' kalim. Jawami' kalim itu artinya adalah beliau berbicara dengan lisan yang singkat, sederhana kalimatnya, tapi itu maknanya dalam dan luas. Itu jawami' kalim. Gini, Pak, kan ada orang yang kalau mau menyampaikan sesuatu itu muter-muter nggak nyampe-nyampe. Itu bukan jawami' kalim namanya, itu Pak, itu perlu berlatih dia. Ya. Udah ngomong begini maksudnya. Kamu paham gak sih saya ngomong ya? Udah berkali-kali dia bicara, orang susah memahaminya. Apalagi bahasa tulisan. Ya. Nulis 1 paragraf dihapus lagi. Nulis surat 1 paragraf dihapus lagi. Jadi itu perlu keahlian. Karena itu ternyata salah satu keahlian di para pembangun peradaban itu. Kesehatan. Kesehatan juga demikian. Dari sejak awal usia 0 sampai 5. Itu calon nabi ini itu kesehatannya Allah jaga, dilatih fisiknya segala macam. Hari ini sudah sangat banyak hal yang merusak kesehatan anak-anak kita, Pak. Makanan merusak, waktu istirahat mereka tidak benar. Sudah begitu mereka diberikan permainan yang membuat mereka tidak bergerak. Betul? Amerika itu mengeluarkan dana yang tidak kecil, Pak, untuk memerangi obesitas pada anak-anak. Kegendutan anak-anak. Faktornya adalah karena mereka jarang bergerak. Mereka bisa duduk di depan monitornya berjam-jam. Bahkan ada yang mati gara-gara itu. Terus kita, gitu ya, tiba-tiba mengikuti aja itu konsep. Bapaknya dengan begitu bangganya, ini hadiah ulang tahunmu, nak. Ini hadiahmu atas prestasi, dikasih PlayStation. Saya bilang, ayo taubatan nasuha yang pernah ngasih itu, Pak. Betul, istighfar yang banyak, taubatan nasuha. Itu merusak anak kita. Betul, Pak. Ini konsep dalam nubuah. Konsep bermain itu ada dalam Islam. Permainan apa yang diizinkan, yang dibolehkan. Bermain memang dunia anak-anak. Tapi ada aturan dalam Islam. Ya? Dan Rasulullah SAW dilatih itu fisiknya. Bayangkan itu bukit kayak gini, Pak. Bani satu ya bukit gini. Naik turun bermain dengan ini. Kemudian udara bagus, kesehatan bagus. Kenapa kesehatan penting buat seorang Rasul? Penting. Sekarang begini, kalau umpamanya Rasul dirawat terus, lah kapan mau dakwahnya? Betul? Iya, tugasnya sebumi pula. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit dirawat, dikit-dikit masuk rumah sakit. Kalau sekarang ya, terus kapan mau mengurus negeri ini?
Perlu orang yang prima, orang yang kuat, sehat. Makanya Nabi sampai akhir sehatnya luar biasa. Sehat, dan pola hidup Nabi adalah pola paling sehat yang ada di muka bumi. Karena bimbingannya langsung Quran. Itu sebagian pelajaran. Dari 0 sampai 5 itu seperti itu. Ada satu poin yang saya lupa, yaitu tentang nasab. Karena kalau bicara sirah pasti mulai dari nasab. Nasab itu pentingnya luar biasa, Bang. Kalau di sini ada teman-teman bernasab Arab, mereka bersyukur karena nasabnya jelas. Kayak saya ini nggak tahu mentok kemana nasab saya. Betulan Pak ini, saya nggak tahu. Jadi kan saya ini nyampe ken arok apa ken dedes, saya nggak tahu saya. Saya nggak ngerti. Kayak beliau jelas nasabnya kemana jelas arahnya. Itu harus dipertahankan, Pak. Sebegitu penting, sebegitu pentingnya nasab. Lihat, Pak. Rasulullah SAW Quraisy, bahkan pilihan dari Quraisy, karena keluarga Bani Hashim. Quraisy Bani Hashim. Ini sebagai gambaran saja. 4 khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar As-Siddiq itu Bani Taim. Quraisy tapi Bani Taim. Umar Bani Adi Al-Adawi. Kemudian Utsman Al-Umawi. Nah, Ali sama dengan Rasul, Bani Hashim. Empat-empatnya Quraisy. Tapi pilihan yang terpilih dari Quraisy adalah Bani Hashim. Dari seluruh Arab, Quraisy ada paling pilihan. Quraisy paling pilihan di seluruh masyarakat Arab, dari sekian banyak suku Arab. Jadi artinya bahwa pilihan. Makanya ketika Abu Sufyan, ini disampaikan dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, dia berdagang ke negeri Syam, di wilayah Al-Quds. Kemudian dia dipanggil, rombongan dagang Arab Quraisy ini dipanggil oleh Kaisar Romawi, Heraklius. Heraklius ingin tahu tentang banyak hal, terutama tentang kabar adanya orang yang ngaku jadi nabi adanya di Mekah. Karena Heraklius itu ahli kitab. Dan dia tahu bahwa akan datang nabi terakhir dengan ciri yang lengkap tercatat dalam Alkitabnya. Ketika ada berita bahwa ada yang ngaku jadi nabi di Mekah, dia ingin tahu. Nah, kebetulan ini ada rombongan Mekah dagang. Dipanggil, Abu Sufyan jadi juru bicara. Banyak pertanyaan Heraklius, diantaranya, apakah yang ngaku jadi nabi dari tempatmu itu dzu nasab? Apa nasabnya tinggi? Kata Abu Sufyan, ya, kalau nasabnya itu orang tinggi sekali. Rasulullah Muhammad SAW, Bani Hashim, nasabnya sangat tinggi, paling tinggi di antara kami. Apa kalimat Heraklius? Mengapa saya tanyakan ini? Karena tidak ada nabi kecuali berasal dari nasab yang tinggi. Siapapun nabinya. Nasab penting, Pak. Nasab penting. Untuk itulah ketika bicara nasab, kita ini nasabnya siapa sampai kemana, itu akan mempermudah kita untuk menganalisa apa kelebihan kita. Ini PR nih, Pak. PR, nanti tolong ya kan, pulang, ini terutama yang kayak saya yang nasabnya nggak jelas-jelas ini ya kan, ya tolong dicarikan kemana kita nasab kita ini dan apa kehebatannya. Nabi menyebut 2 bahasa, nasab dan hasab. Nasab pakai nun, pakai hasab. Kalau nasab itu rangkaian silsilah kita, Budi Azhari bin itu nasab namanya. Kalau hasab itu artinya adalah apa karya besar keluarga kita. Dua-duanya harus dicari itu, Pak. Karena kalau itu ketemu, kita bisa katakan pada kita dan anak turun kita, ada kehebatan ini dalam dirimu. Itu kalau dipupuk gampang banget jadinya, Pak. Jadi menganalisa kehebatan anak-anak itu gampang, Pak. Ya, nggak usah pakai fingerprint, apa-apa gitu, ujian, apa tes otak. Kelamaan. Betul, Pak. Dengan konsep nasab sederhana. Ustaz Muhammad bin Utsman, beliau punya nasab, beliau punya kelebihan keluarga besarnya apa? Umpamanya ada nasab, ini keluarga kita ini ternyata nasab pemimpin. Ini pemimpin, paman kita pemimpin, khal am semua pakai. Ada jiwa kepemimpinan dalam dirimu. Wah, ini nasab kedermawanan. Semua dikenal sebagai orang dermawan. Ada kedermawanan dalam dirimu. Ini, Pak. Dan itu konsep dalam Islam. Dan nasab adalah satu dari 5 hal asasi yang dijaga dalam Islam, bukan? Iya. Sangat dijaga. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah.
Jadi ini berbicara tentang nasab. Dan saat itu memang ketika Mekah itu kan wilayah yang tidak ada aturan kerajaan. Dan tidak juga tunduk di bawah Persia dan Romawi. Jadi diatur berdasarkan keluarga besar. Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan gitu. Diatur dan mereka berbagi. Bani Fulan tugasnya apa, pokoknya Bani Adi tugasnya apa, Bani Hashim tugasnya apa, dan seterusnya. Itu punya tugas. Nah, akhirnya kemudian memang terjadi persaingan berat. Persaingan ini ada yang bagus, ada yang sehat persaingannya, tapi akhirnya kemudian merembet diantaranya adalah mengapa Abu Jahal itu sangat atau paling memusuhi Nabi SAW. Abu Jahal pernah menceritakan sendiri kalimat dengan kalimat dia. Mengapa dia sangat memusuhi Nabi Muhammad? Dia mengatakan, keluarga besar saya, kata Abu Jahal, Bani Makhzum, dengan keluarga besar Muhammad, Bani Hashim, itu dari sejak dulu terjadi persaingan. Kafarosai rihan istilahnya. Seperti dua kuda yang sedang berlomba. Kadang ini menang gitu. Tapi begitu Muhammad berani ngaku jadi nabi, nah kita ketinggalan jauh. Gitu. Jadi dia pikir bahwa mengaku jadi nabi itu adalah rangkaian dari persaingan keluarga besar. Abu Jahal, Pak. Akhirnya tidak mau terima dia. Tidak mau terima itu. Tapi memang harus hati-hati. Berbicara nasab itu bukan berarti menghina nasab lain. Karena itu perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Tapi nasab dalam Islam itu sesuatu yang harus dijaga. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kembali pada tadi, kalau 0 sampai 5, kemudian nanti 5 sampai 6. 5 sampai 6 itu, 5 sampai 6 itu Rasulullah SAW dipulangkan ke ibunya. Dan ada peristiwa besar di sana, peristiwa Syakkus Sadr namanya. Syakkus Sadr itu pembelahan dada, Pak. Dalam riwayat sirah yang sahih disebutkan bahwa pembelahan dada Nabi terjadi 2 kali dalam hidupnya. Yang pertama itu di akhir bersama Halimatus Sa'diyah di usia kurang lebih 4 atau 5 tahun. Yang peristiwa kedua adalah menjelang Isra dan Mi'raj. 2 kali terjadi pembelahan dada Nabi. Apa fungsinya? Pembelahan dada itu apa fungsinya? Karena jelas kalimatnya. Begitu dikeluarkan sesuatu dari dada Nabi SAW, dikatakan oleh malaikat, hadzuz syaitani mink. Ini jatahnya setan dalam dirimu. Diambil, dicuci, pakai air zam-zam, tutup lagi. Anas bin Malik mengatakan, saya masih bisa melihat bekas jahitannya malaikat. Malaikat orang jahit sebenarnya canggih, Pak, sebenarnya. Kan nggak perlu menyisakan bekas, tapi ini supaya kelihatan, supaya orang tahu ini ada bekas ini kan. Iya. Jadi mau kedokteran canggih dunia malaikat ya. Iya, Pak. Bedah. Gimana, Pak Dokter? Iya, Pak Dokter ya. Salah. Iya. Jadi disisakan supaya jadi tanda saja. Anas mengatakan saya masih bisa melihat bekas dada Nabi, belahan dada Nabi SAW. Dan lihat, Pak, jadi anak usia 5 tahun, jadi bersihkan dadanya, Pak. Jatah setan nggak boleh ada dalam dirimu. Dari usia awal. Makanya kalau kita anak kita usia 5 tahun, usia 0 sampai 5 tahun, 6 tahun, usia pertumbuhan awal. Itu disuguhi goyangan erotis, disuguhi film-film porno, disuguhi ndak karuan, penampilan nggak jelas. Yang ada usia itu adalah usia membersihkan jatah setan, bukan malah anti masuki setan ke dalamnya. Masalah kita ini kan nggak pernah didatangi Jibril untuk dibelah dadanya, Pak, masalahnya, Pak. Itu masalahnya. Sehingga dia ada dalam diri kita itu ada. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa di dalam jiwa manusia itu selalu ada 2 bisikan. Lammatun minal malak wa lammatun minasyaitan. Ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari setan. Karena kalau sinyalnya masih ada di sini. Kalau itu sudah diambil kan nggak ada sinyal sudah, Pak. Aman sudah. Masalahnya nggak pernah dibelah dadanya kita kan sama malaikat. Pak dokter juga nggak ngerti. Mau belah di sebelah mana diambil, Dok? Nggak ngerti, Pak dokter. Iya. Karena ilmunya nggak pernah diturunkan sama Jibril dulu kita. Jadi kalaupun dibelah tidak tahu yang mana diambil. Alakulin bahwa makanya usia penjagaan sangat awal. Jangan dikotori. Jangan katakan bahwa masih kecil ini, Pak. Justru pembinaan itu dari situ usianya. Di usia itulah mengawalinya. Lihat, Pak, sudah dibelah dadanya. Pembelahan dada yang kedua jelas targetnya karena mau naik ke langit, Pak.
mau melakukan perjalanan yang tidak biasa. Hah? Mau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia bumi masih belum layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jibril saja berhenti di langit 7. Tidak melanjutkan perjalanan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, aku lihat Jibril seperti kain rusak. Di langit 7, Jibril yang gagah itu, yang 600 sayap, yang satu sayapnya menutup ufuk antara timur dan barat. Jadi nggak perlu Allah mengirimkan banyak malaikat, Pak. Dicongkel dikit, toing, gitu hilang. Ya kan? Nggak rumit. Tetapi ini kan ada hukum sebab akibat. Tapi lihat, begitu Jibril sampai di tempat tertingginya, langit 7. Kata Nabi, aku lihat Jibril seperti kain yang rusak. Hampar yang rusak. Jibril nggak bisa melanjutkan perjalanan sendiri, Muhammad ke atas. Artinya bahwa memang ada konsep pembelahan dada itu, memang kita manusia bumi yang belum layak naik ke sana. Nah disitulah, maka kalau kita baca di surat Al-Jumu'ah ayat 2, kita akan jumpai konsep pendidikan yang dahsyat. Walladzi ba'atha fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus orang rasul, rasul yang berasal dari masyarakat yang buta huruf, yang tugasnya adalah membacakan Al-Quran, 1, mensucikan jiwa mereka, 2, mengajarkan Alkitab, 3, mengajarkan Al-Hikmah, itu 4. Dulu mereka adalah umat yang sesat nyata. Artinya untuk menghilangkan umat yang sesat ini, masyarakat tanpa petunjuk ini, konsepnya urutannya begitu. Quran, tazkiyatun nafs, baru ilmu. Nah kita ini menumpuk ilmu di awal, jiwanya belum bersih. Makanya ilmu tidak mengantar dia menuju kepada Allah SWT. Yang ada tambah durhaka tuh manusia. Ya, ini urutan jangan dilewati. Quran dulu. Tilawah Quran itu. Quran itu kemudian pensucian jiwa, baru ilmu. Itu urutannya. Ya, jadi kita ini sudah menjadi profesor, Quran masih belajar tajwid. Salah, Pak, urutannya salah. Ini fatal. Makanya ilmunya tidak mengantarkan dia menuju mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatir malah semakin jauh dari Allah, semakin angkuh dia dengan ilmunya. Semakin berani melawan ayat, semakin berani melawan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia merasa dia ahli ilmu, ya, dia peneliti hebat. Baik, itu pembelahan dada itu mengakhiri fase Muhammad SAW ada di rumahnya di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Baru dipindahkan ke ibunya. Karena peristiwa itu menakutkan, maka Halimah memulangkan ke ibunya, kemudian usia 5 sampai 6 tahun bersama ibunya. Jadi tidak lama bersama ibunya, tidak lama, lebih lama bersama Halimah Sa'diyah. Ya, bersama ibunya tidak lama malah, 6 tahun, 5 sampai 4 atau 5 sampai 6. Nah, itu arti kurang lebih usianya hanya setahun lebih bersama ibunya. Dan menarik, Pak, menarik. Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, bukan? Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah menjumpaimu yatim, kemudian Allah lindungi kamu? Yatim. Sehingga sudah tidak ada ayahnya. Abdullah sudah meninggal. Ibunya, begitu anak itu kembali, Muhammad kecil kembali ke ibunya, ibunya ingin supaya Muhammad mengenali ayahnya. Dibawa ke makam bapaknya. Makam bapaknya ada di Madinah. Itu bayangkan, anak usia 6 tahun, diajak perjalanan 500 kilo, kurang lebih, hanya untuk mengunjungi makam ayahnya. Ini pentingnya nasab, lagi-lagi. Ditunjukkan ini makam ayahmu, nah, di sini. Bahkan sampailah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi Madinah itu bukan kota asing buat Nabi. Apalagi Nabi Muhammad itu punya nasab Madinah, Bani Najjar. Dari mana nasab Madinahnya? Dari siapa? Ada yang tahu? Nasab Madinahnya. Ya, jadi nasab Madinah. Karena aslinya Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Abdul Muttalib itu lahir dan dibesarkan di Madinah. Mengapa? Karena ibunya orang Madinah. Ibunya Abdul Muttalib itu Madinah. Abdul Muttalib kan kakek Nabi.
Nah, ibunya, jadi ada nasab dari jalur ibu, itu Madinah. Dan ternyata Mekah Madinah itu nanti wilayah kebesaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sudah tunjukkan sejak awal wilayah kebesarannya, Pak. Sudah tunjukkan wilayah kebesarannya. Dari awal usianya. Jadi usia 6 dan ibunya meninggal. Bahkan nggak sampai Mekah kan? Tidak sampai Mekah. Di tempat namanya Abwa meninggal di sana. Berpindahlah pengasuhan ke kakeknya. Hanya sampai 8 tahun. 6 sampai 8. Kurang lebih 2 tahun lebih. Diasuh bersama kakeknya. Nah, ini fase baru. Bersama kakek. Anak usia 6 tahun lengkap jadi yatim piatu. Perih hidup. Pedih hidup. Maka ini juga pelajaran. Yang perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW yang dalam hidupnya ada hal-hal yang sangat tidak ideal dalam hidupnya. Di awal hidupnya. Saya kasih contoh yatim. Kan tentu masih lebih baik kalau bapak ibunya ada kan. Seorang anak hidup nyaman ada bapak ibunya. Nabi Muhammad tidak. Yatim. Lahir sudah yatim. 6 tahun genap lengkap yatim piatu. Nabi Muhammad SAW hidup dalam kemiskinan. Di awal hidupnya itu miskin. Miskin. Sampai nikah aja nggak berani gara-gara miskin. Ya kan? Nggak berani. Ya. Jadi saya sebenarnya sedih juga kalau dengarkan orang cuma pengen kaya kemudian istishhadnya dengan Nabi. Nabi kita itu kaya. Baca sirah yang benar. Baca sirah tolong yang benar. Kalau Anda mau kaya, kaya saja. Nggak ada masalah. Itu tidak dilarang dalam Islam. Tapi tolong jangan dipelintir secara Nabi SAW. Silakan dibaca itu. Bahwa Nabi SAW di Madinah nanti memiliki beberapa harta itu jatah beliau. Ya. Ya, Pak. Tapi kemudian dalam kehidupannya kan kita tahu. Dalam kehidupan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sekedar bertanya makan pagi kadang nggak ada. Makan pagi, naik sarapan, nggak ada. Jadi jangan membaca sirah hanya karena syahwat kita, Pak. Baca yang utuh. Nah, Rasulullah SAW ini diasuh oleh kakeknya. Ini fase pengasuhan kakek ini fase yang pas. Karena anak yang sedang perih seperti itu, kehidupan seperti itu diasuh oleh kakek. Nah, kalau kakek itu kan kecintaan pada cucunya nggak diragukan ya, Pak. Kalau kakek nenek itu kecintaannya lebih dari kecintaan orang tua pada anaknya gitu ya. Betul ya, kakek-kakek dan nenek ya. Ya karena saya belum jadi kakek masalahnya nih. Jadi belum tahu. Cuma katanya begitu katanya. Nah, jadi ketika beliau diasuh oleh kakeknya, itu pas. Tapi lihat Pak, bukan sembarang kakek. Kalau mau belajar tentang bagaimana menjadi kakek dan nenek, belajarlah sama Abdul Muthalib dan sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nanti kan juga jadi kakek. Gitu ya. Karena jadi kakek nenek itu ada ilmunya. Dan sayangnya kita nggak pernah ada sekolah menjadi kakek. Jadi akhirnya jadi kakek ya sejalan-jalannya aja. Asal punya cucu namanya kakek. Asal punya anak namanya bapak ibu. Sekolahnya nggak pernah ada memang. Maka belajarlah itu. Karena begini, karena kasih sayang yang luar biasa itu, seorang kakek bisa menjerumuskan cucunya, bisa menghancurkan masa depannya. Kakek itu kan nggak bisa ditangisi oleh cucunya. Kakek nenek itu kalau cucu nangis, aduh kiamat itu dunia sudah. Padahal bisa jadi yang ditangisi oleh cucunya, yang diminta oleh cucunya adalah sesuatu yang memang dilarang, tidak manfaat, bahkan merusak dia dan masa depan dia, kesehatan dia dan seterusnya. Asal ditangisi kakeknya bilang udah kasih, aduh nggak setiap hari ini, tidak bisa, Pak. Dan kakek susah nolak ya kan, susah nolak. Makanya belajarlah sama Abdul Muthalib bagaimana mengasuh seorang Muhammad cucunya SAW dan bagaimana seorang Nabi Muhammad menjadi kakek nanti. Itu menjadi penting. Contohnya, Pak, lihat kalimat menarik dari seorang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya tempat duduk di samping Ka'bah. Tempat khusus. Ini tempat tidak boleh diduduki oleh siapapun, bahkan tidak oleh anak-anaknya Abdul Muthalib. Spesial tempat duduk di samping Ka'bah. Cuma dia yang punya. Karena dia pembesar Quraisy, pemimpin tertinggi Quraisy. Ketika Muhammad kecil, sang cucu ini naik ke kursi itu, sama paman-pamannya mau diturunkan. Kata Abdul Muthalib, amma ibni hadza da'ahu. Adapun anakku yang satu ini biarkan. Kenapa biarkan? Innalahu sya'nan 'azima.
Suatu hari kelak ia menjadi orang besar. Lihat kalimat itu. Jadi kalau jadi kakek nenek itu kalimatnya yang positif gitu, Pak. Ya, jangan kalimatnya, duh cucu saya emang nakal, Pak. Kok bisa? Kenapa kita tidak berkata positif seperti kalimatnya Abdul Muttalib? Cucuku ini orang hebat kemudian hari. Ya kan? Jangan ngomong nakal, Pak. Tuh nakal ya ampun. Nggak boleh, Pak, itu. Apalagi kalimat orang tua ini sakti. Kata Nabi SAW, jangan kalian laknat hartamu, keluargamu. Karena itu akan bisa bertepatan dengan waktu dikabulkan doa. Coba, kalau keluar tuh kalimat bertepatan dengan dikabulkan doa, apa nggak kejadian beneran? Itu anak dibilang, mang nakal, Pak, nakal tuh anak dijamin. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh kalimat orang. Makanya Nabi mengajarkan kalau marah diam. Bukan ngomong, karena kalau ngomong tuh bisa nggak terkontrol lagi marah. Diam. Ya, kalau mau bicara, bicaralah yang baik. Ya. Ada nggak orang marah terus bilang, marah kamu saya doakan jadi imam Masjidil Haram, nak. Nah, gitu ada nggak gitu? Ada apa? Ya. Kalau keluar kalimat mulia nggak apa-apa. Kalau nggak diam, Pak, diam. Abdul Muttalib contohkan kita. Dibiarkan. Ini cucuku ini adalah orang yang kelak menjadi orang besar. Kalimat itu. Dan disitulah kakeknya tentu menunjukkan, mengajarkan tentang kepemimpinannya, karena kelak pemimpin. Dengan kakeknya tidak lama, 8 tahun, saat sudah sangat nyaman dengan kakeknya, di usia 8 tahun kurang lebih, kakeknya meninggal. Jadi subhanallah, Nabi itu oleh Allah memang diajari untuk tidak bersandar pada makhluk sejak usia awalnya. Ini lagi nyaman sama ibunya meninggal. Cuma setahun kurang lebih. Bersama kakeknya lagi nyaman, kakeknya meninggal. Nanti Nabi punya anak, Pak. Anak laki, anak perempuan. Berapa anak Nabi? Totalnya? 7. Yang laki berapa? Berapa? 3. Yang perempuan? 4. Nabi SAW punya anak perempuan. Kemudian punya anak, ada laki-laki 2. Yang 2 meninggal di usia kecil-kecil. Subhanallah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, nikah dengan Maria Al-Qibtiyah, kemudian punya anak dikasih nama Ibrahim. Harapan tumbuh lagi kan, anak laki-laki lagi. Subhanallah kan. Sama juga, Pak. Bahkan Allah wafatkan sebelum usia 2 tahun. Para ulama sejarah mengatakan bahwa karena itu nabinya tidak boleh bersandar pada makhluk. Nabi lagi nyaman dengan Abu Thalib. Karena itu Abu Thalib sebagai benteng sangat kokoh dari serbuan orang-orang Quraisy yang mengganggu dakwah Nabi. Diambil juga tuh pamannya. Makanya itu biasakan menggantungkan diri hanya pada Allah. Allahus Samad. Allah yang maha. Tempat bergantung, tempat kita semua minta. Bergantung ke makhluk terlalu lemah, Pak. Bersandar kepada makhluk lemah. Kata Nabi, makanya Nabi mengatakan. Kalimat Nabi, orang yang paling kuat adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Kalau mau jadi orang paling kokoh dalam hidup, yang kuat tawakalnya, Pak. Kalau tawakal itu berarti menggantungi pada Allah. Kalau bersandar sama orang, asal kita sakit yang diingat orang, siapa yang bisa menyembuhkan penyakit saya? Asal orang punya masalah, siapa yang bisa bantu saya? Ingat Allah dulu. Tempat bersandar yang sangat kokoh. Kalau makhluk nih, Pak, di kita sandari, itu ambruk lama-lama juga, tidak kuat. Karena kita ini makhluk lemah juga. Disandari juga nggak tahan lama. Maka Nabi katakan kalau mau jadi orang paling kuat, maka paling kuatlah dalam tawakal. Karena Nabi dalam hidupnya itu merasakan semua. Baik. Setelah itu Nabi Muhammad kecil diserahkan ke pamannya. Nah, bersama pamannya inilah hidupnya sangat panjang. Sama pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib itu punya istri yang luar biasa. Namanya Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Fatimah binti Asad itu wanita yang sangat dikenang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pernah menyebut 3 wanita dengan sebutan ummi ba'da ummi. Ini ummi saya, ibu saya, setelah ibu saya. Ada 3 wanita yang oleh Nabi Muhammad disebut ibuku setelah ibuku. Ibu kandungku, saya punya ibu yang lain 3 orang. Yang satu, Thuwaibah. Tahu Thuwaibah?
Ya, betul Ustaz. Jadi dulu dia mantan budaknya Abu Lahab. Terus dibebaskan oleh Abu Lahab, disebutkan dia dibebaskan gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab akan kelahiran ponakannya itu Muhammad. Jadi Abu Lahab itu awalnya senang dengan Nabi Muhammad ya, awalnya senang ya. Oh, senang sekali sampai gara-gara cuma yang ngasih tahu bahwa lahir ponakanmu wahai Abu Lahab, itu yang ngasih tahu adalah budaknya yang bernama Thuwaibah, itu dibebaskan dari perbudakan gara-gara itu aja. Saking senangnya. Ya, bahwa nanti jadi musuh nomor 1 nah itu nanti ya kan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ya. Jadi Thuwaibah ini sempat menyusui sebentar sebelum dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang kedua siapa? Salah. Halimatus Sa'diyah, kenapa saya bilang Thuwaibah? Halimatus Sa'diyah, 3 wanita saya sebut. Salah, saya mohon maaf salah. Ummu Aiman, Halimatus Sa'diyah, Fatimah binti Asad. Maaf, bukan Thuwaibah, saya salah sebut. Ummu Aiman ini Barokah nama aslinya. Dia adalah pembantu di keluarga Nabi SAW. Sejak bapaknya Abdullah, dulu Thuwaibah, Thuwaibah lagi. Ummu Aiman ini adalah pembantu di keluarga itu. Ummu Aiman lah yang menemani Muhammad pulang dari Abwa, tempat meninggal ibunya, sampai ke Mekah. Itu bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman itu nanti oleh Nabi dinikahkan dengan putra angkat beliau, Zaid bin Harithah. Punya anak Usamah bin Zaid. Ini wanita berkahnya luar biasa, sesuai dengan namanya Barokah. Berkahnya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan bahwa kalau kalian mau menikahi wanita ahli surga, nikahi Barokah. Subhanallah, itu wanita ahli surga itu, Pak. Jadi kalau nyari istri begitu, mana wanita ahli surga saya mau nikahi dia gitu. Nah, kata gimana nyarinya? Kan? Ini oleh Nabi disebut ummi ba'da ummi. Kemudian yang kedua Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang kita tahu bagaimana jasa besarnya. Dan yang ketiga adalah Fatimah binti Asad. Istrinya Abu Thalib. Nabi nyebut itu ibu setelah ibu. Fatimah binti Asad nanti oleh Nabi SAW nanti meninggal pas beliau jadi Nabi, sudah jadi Nabi makamkan, Nabi nangis di makam itu. Nabi yang menurunkan di liang lahat itu. Adapun Al-Barokah itu dinikahkan oleh Nabi tadi saya katakan. Halimah itu nanti juga bertemu waktu Nabi sudah menjadi Nabi, dan Halimah juga masuk Islam bersama keluarga besarnya. Jadi semua ini 3 wanita ini adalah 3 wanita yang beriman. 3 wanita yang beriman. Makanya susah tumbuh anak-anak hebat ketika sang ibu tidak beriman. Susah, Pak. Sangat sulit. Baik. Bersama dengan Abu Thalib, nah masalahnya begini, Pak. Abu Thalib itu adalah paman yang anaknya banyak tapi miskin. Dia pemimpin besar, iya. Tapi dia anaknya banyak, miskin. Ketambahan beban Muhammad. Padahal harusnya dipilihkan pamannya lain, tapi tidak. Oleh Abdul Muthalib diamanahkan kepada Abu Thalib. Nah, Abu Thalib keadaannya seperti itu. Tapi Abu Thalib mencintai Nabi Muhammad SAW dengan kecintaan yang melebihi cintanya pada anak-anaknya. Begitu juga istrinya Fatimah binti Asad. Sehingga, tapi ini menarik, Pak. Ini konsep pengasuhan anak yatim. Sangat menarik. Pengasuhan anak yatim itu kalau dalam Islam sebenarnya dianjurkan untuk dibawa pulang ke rumah kita. Kalau bisa, kalau ini bisa, anak yatim itu tidak ditempatkan di satu gedung sendiri kayak sekarang Darul Aitam. Kalau memang panti asuhan, kalau memang tidak ada nggak apa-apa taruh di situ. Tapi membinanya akan lebih cepat bagus hasilnya ketika dibawa pulang. Dibagi aja ke saya 1, ke Pak Muhammad 1, ke Pak Abdurrahman 1 gitu. Itu dibagi-bagi gitu. Karena itu di sana mereka banyak belajar. Contohnya Nabi Muhammad. Muhammad sadar bahwa dia bukan anak kandungnya Abu Thalib. Kalau ada makanan datang, anaknya Abu Thalib kumpul gitu pada rebutan, Muhammad minggir, Pak. Sadar bukan anaknya. Itu bagus. Bagus, Pak. Dia menyadari posisinya dan siapa dirinya. Ini sudah anak angkat ya kan. Belagaknya tidak karuan ya kan. Karena memang kesalahan fatal ketika orang mengasuh anak yatim, kemudian nasabnya disembunyikan. Tidak boleh. Ud'uuhum li abaihim wa aqsatu 'indallah. Panggil mereka dengan nama-nama bapak mereka. Enggak boleh disembunyikan nasab itu, Pak.
Harus dari sejak awal disampaikan. Kau memang di keluarga ini kami mencintaimu, ini bapak ibumu yang mengasuh, tapi ada bapak ibu kandungmu. Sampaikan ke mereka. Baik, di sepanjang bersama Abu Thalib, Muhammad banyak diajari banyak hal, Pak. Karena keadaan miskin itulah menyebabkan banyak pelajaran didapat. Di antaranya Muhammad diajari untuk menggembala kambing. Menggembala kambing, Pak. Ternyata gara-gara miskin itu menggembala kambing terus dapat upah, hanya beberapa dirham. Dapat upah. Dan ternyata konsep pengembalaan kambing itu oleh Nabi dikatakan ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Jadi kalau mau jadi orang besar, gembala kambing, Pak, tolong. Beneran ini. Itu konsep. Loh, kenapa begitu? Subhanallah. Ada buku bagus sekali. Bukunya belum ada terjemahannya. Tulisannya Dr. Muhammad Imarah. Tentang judulnya Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah. Di dalam buku itu ditulis tentang pengembalaan kambing, judulnya begini. Min ra'yil ghanam ila ri'ayatil umam. Dari menggembala kambing sampai memimpin umat. Apa hubungannya gembala kambing sama sampai bisa memimpin umat? Itu makanya, Pak. Konsep Nabi itu nggak usah banyak ditawar dulu, lakukan aja dulu, nanti Anda akan tahu pelajarannya. Kita ini sok pinter. Dianalisa dulu, wah nggak masuk akal, ada biasa. Kelamaan, Pak. Kita ini beriman kalau ada penelitian. Jadi sebenarnya kitab suci kita penelitian, bukan Quran. Kalau ada penelitian baru percaya, baru mau saya laksanakan kan ada penelitiannya nih, Pak. Ini penting untuk menguatkan iman, tapi kalau beriman gara-gara ini, Anda kitab sucinya apa sebenarnya? Ya kan? Umpamanya untuk kita mau minum sambil duduk, perlu penelitian dulu baru saya minum sambil duduk. Untuk saya minum disuruh tangan kanan, makan tangan kanan, baru saya makan tangan kanan ketika ada penelitiannya. Gak perlu, Pak. Orang beriman tuh Nabi apa sampai ajarkan, lakukan gitu. Sami'na wa ata'na, tepat. Betul. Baru penelitian nyusul. Silahkan diteliti apa hikmahnya, itu semakin menguatkan kecintaan kita pada syariat ini. Nah, seperti Rasulullah SAW ini, ya kan, ketika tadi dicontohkan tentang masalah penggembalaan kambing, ya kan, silakan dipelajari, Pak. Dan ulama sudah sampaikan panjang lebar tentang bab itu, tentang masalah kambing, kenapa kambing, apa hubungannya dan segala macam, itu ada babnya sendiri. Sampai itu ada pembahasannya. Karena kata Nabi, tidak ada Nabi kecuali pasti pernah menggembala kambing. Itu dahsyat, Pak. Nah, ternyata memang semua syarat menjadi Nabi layak sudah, gitu ya. Gembala kambing sudah jadi Nabi. Jadi kalau mau jadi orang besar, gembala kambing dulu, kan. Kemudian pengembalaan, kemudian juga berlanjut bahwa Abu Thalib mulai mengarahkan Muhammad untuk belajar dagang. Karena Quraisy itu ahli dagang, Pak. Gitu ya. Jadi kalau di sini ada yang keturunan Quraisy, Anda sebenarnya ahli dagang. Betulan, Pak. Jadi tolong dijaga tentang potensi ekonomi yang satu ini, karena berdagang itu potensi besar di umat ini. Betul, Pak. Bukankah Allah berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Rihlatasyita'i was-shaif dalam tafsirnya adalah dagang. Rihlah musim syita, musim dingin, musim panas, itu dagang, Pak. Dagang ke negeri Syam, ke negeri Yaman, dan nyebrang sampai ke negeri Habasyah. Itu Quraisy. Dicatat Allah sebagai ahli dagang. Jadi yang Quraisy, ya kan, mengalir di darah Anda dagang itu. Betulan. Ya. Saya diceritain sama orang, Pak. Ada seorang dokter, Pak, dokter. Seorang dokter tapi agamanya Kristen. Terus berbincang dengan teman saya. Si dokter ini bilang gini. Dia bilang, aneh ya muslimin dan kita ini orang Kristen nih. Kenapa? Kalau kita ini Tuhannya Nabi Isa itu kan, Yesus itu sebenarnya dokter, ahli pengobatan. Nah, kalau Nabi kalian itu kan pedagang. Tapi kenapa sekarang Muslim senang jadi dokter? Kita malah senang dagang ini. Kristen bilang kita ini senang dagang ini malah. Semua baik, semua mulia. Tapi tadi bahwa kan ini kan masalah potensi masing-masing, Pak. Ya, karena nanti ketika bicara Mekah Madinah beda. Orang Mekah itu karena tidak ada tanah yang bisa ditanami, maka mereka berdagang. Orang Madinah karena tanahnya lumayan subur, maka mereka bertani.
Dan dua-duanya penting. Waktu muslimin menaklukkan tanah Irak di zaman Umar radhiyallahu anhu, itu tanah Irak itu suburnya luar biasa, penghasilan buminya luar biasa. Negeri yang kaya raya gara-gara penghasilan bumi. Ketika Umar mendapatkan berita bahwa sudah ditaklukkan Irak, Umar segera menyusun untuk merencanakan tentang tanah Irak yang sangat subur itu. Siapa yang paling paham? Bukan orang Mekah, orang Madinah yang paham. Jadi semua potensinya penting. Potensinya ada. Tapi ini dua hal yang penting. Dagang, bertani. Itu perpaduan sahabat Nabi SAW. Menarik. Jadi diajarilah berdagang. Usia 12 tahun sudah sampai ke negeri Syam. Sampai ke negeri Syam. Tapi sampai negeri Syam ternyata pulang lagi kan. Enggak sampai sempat dagang, pulang lagi. Singkat kata adalah ketika beliau sudah berusia 15, usia 20, itu ada perang kurang lebih 5 tahun. Itu perang saudara di Mekah. Usia kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan disitulah Nabi Muhammad usia baru 15 tahun, 15 sampai 20. Itu merasakan, perang tuh nggak enak ya. Perang tuh pedih ternyata. Maka ketika ada perjanjian damai, usia Nabi Muhammad saat itu 20 tahun. Ada perjanjian damai di rumahnya Abdullah bin Jada'an. Diundanglah itu Muhammad yang usia 20 tahun. Ikut diundang bersama orang-orang senior, orang tua. Untuk menyaksikan perjanjian damai. Dan Nabi mengatakan, kalau sekarang, ini waktu beliau sudah menjadi Nabi, kalau sekarang saya diundang lagi untuk hadir di acara seperti di rumahnya Abdullah bin Jad'an, saya pasti akan hadir. Apa maksudnya? Beliau suka damai. Perang itu gak enak. Jadi kalau saya diundang, Pak, kalau diundang saya akan datang, pasti datang. Untuk urusan perdamaian itu. Tapi semua, ada semua. Perang, jadi gembala kambing sudah, perang sudah, damai sudah, ya berdagang sudah, semua dilewati oleh Nabi SAW. Dan itu semua keahlian-keahlian, Pak. Keahlian-keahlian. Maka ketika Nabi SAW di usia 25 tahun, beliau nikah. Nikah kan? Nah, nikah itu, ketika Nabi nikah, sebenarnya tadi saya katakan, Nabi itu nggak punya uang. Ketika ditanya oleh Nufaisah atau Nafisah, ditanya oleh Nufaisah ke si perantaranya Khadijah, wanita perantara Khadijah itu, kenapa nggak nikah Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ma indi ma atazawwaju bih. Saya tidak punya apa-apa buat nikah. Nggak punya, Pak. Terus orang suka salah paham. Loh, tapi Nabi kaya, Pak. Buktinya mahari 20 ekor unta. Tanya dulu itu 20 ekor unta punya siapa? Bukan punya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad 20 ekor unta terus bilang miskin, salah itu. Nabi bilang, saya tidak punya uang untuk menikah. Makanya Nufaisah mengatakan, bagaimana kalau kamu diajak menikah oleh seorang wanita yang tidak mempedulikan kekayaanmu dan dia berasal dari nasab sangat mulia. Kata Nabi Muhammad, siapa? Khadijah. Kata Nabi, sepakat. Nah, 20 ekor unta itu, mahar 20 ekor unta itu dikasih oleh paman-pamannya. Sebagian harta Muhammad, sebagian patungan paman-pamannya, Pak. Iya. Dan itu menarik, tolong diperhatikan ini. Kita ini konsepnya udah kebolak-balik. Kita ini terlalu besar untuk biaya walimahnya. Tetapi maharnya seperangkat alat mandi, kan? Seperangkat alat sholat, ya kan? Sama satu Quran. Salah, Pak. Salah konsepnya. Antum perhatikan konsep Nabi SAW. Mahar Nabi kepada para wanita tidak ada yang kecil. Walaupun Nabi menganjurkan pada para wanita, wanita paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. Itu untuk wanita. Tapi untuk laki-laki Nabi kasih contoh dalam aplikasinya, penghormatan pada wanita, mahar Nabi tidak ada yang kecil untuk istri-istrinya. Silakan lihat mahar-mahar Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW itu mengajari kita begitu, Pak. Bahwa Nabi SAW mengajarkan agar kalau wanita memang mahar itu tidak boleh yang menyulitkan, itu wanita yang berkah. Nah, tetapi Nabi berikan contoh pada kaum laki-laki bagaimana menghormati wanita. Makanya saya selalu anjurkan pada para orang tua, kalau bapak ibu punya anak perempuan, maka sampaikan, ajarkan ke mereka agar tidak menyulitkan tentang mahar saat nanti menikah. Tapi kalau Anda punya anak laki-laki, Pak, kalau Anda mau bantu anak, bantu maharnya. Bukan sekedar menyiapkan pestanya. Kita ini pestanya harganya 3 miliar, ya kan? Tadi, seperangkat alat sholat. Gitu. Salah ini, Pak. Salah ini. Ya, 20 ekor unta. Berapa itu harganya, Ustaz? Berapa, Ustaz?
Setengah miliar, saudara. Nah, mahar setengah miliar, ya kan? Oh, oh, unta itu bukan cuma susunya, Ustaz. Kencingnya aja harganya mahal. Betulan. Hari ini Anda kalau ke Saudi, bawanya mesen susu apa kencing unta, itu inden, Pak. Betul. Betul, Ustaz. Iya. Kenapa? Karena ada hadis tentang bab itu saja, spesial, tapi jangan dilebarkan, antar kencing yang lain juga, ya enggak, ini spesial tentang bab itu dalam kisah masyarakat Uraniyin saat itu, ya. Khair. Jadi Nabi menikah usia 25 tahun menikah, dan ini juga ada poin besar tentang tema pernikahan. Karena ini kan sebenarnya pernikahan yang tidak sekufu, Pak. Tidak setara, ya kan? Ini kan pernikahan karyawan dengan big boss. Betul ya? Suaminya karyawannya, salah satu, bukan mending salah satu karyawan saja, dan Khadijah big bossnya, harta kaya. Dan Khadijah dilamar oleh banyak petinggi Quraisy, tidak mau, maunya sama anak muda itu. Ya, kalau usia Khadijah ulama berbeda pendapat. Ya, kalau riwayatnya kalau kalimatnya Ibnu Ishaq itu 28 tahun. Kalau riwayatnya Al-Waqidi 40 tahun. Okay. Nah, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Dan itu pernikahan yang sebenarnya kalau dari sisi harta tidak sekufu. Hati-hati dengan pernikahan yang tidak setara. Harus pandai menyesuaikan. Karena kalau laki-laki jatuh rasa martabatnya, maka tidak lama rumah tangga akan hancur. Karena itu melanggar ayat di An-Nisa 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqum min amwalihim, dan seterusnya. Bahwa laki-laki qawamnya. Nah, qawam itu faktornya dua. Karena punya kelebihan yang Allah berikan, dia punya kelebihan di atas istrinya, dan yang kedua adalah dia menafkahkan sebagian hartanya. Lah sekarang ini Khadijah hartanya lebih banyak daripada Muhammad SAW. Itu biasanya akan jadi masalah. Tapi Khadijah wanita mulia, dan Nabi Muhammad tahu bagaimana dia mengangkat qawamahnya. Dan seterusnya. Di antara yang dilakukan Khadijah adalah Khadijah menyerahkan seluruh harta dagangnya ke suaminya. Urusin harta dagangku, nanti Muhammad Aisyah, Khadijah tinggal minta ini, bekasi. Padahal duit-duit dia, untuk menaikkan itu. Ya, kalau enggak bahaya. Apalagi kalau istrinya orang yang tidak soleha, ya kan? Begitu ada masalah dikit disebut-sebut. Kamu tahu kamu sama siapa? Menikah sama saya? Hah? Kalau sudah begitu jatuh, tinggal nunggu retak rumah tangga itu. 25 tahun beliau menikah, dalam perjalanan panjang sampai dianugerahi putra putri dari Khadijah 6 orang. 4 perempuan, 2 laki-laki, dan usia 35 disebutkan tentang kisah Al-Amin. Lihat Pak, kisah Al-Amin menarik sendiri. 35 tahun Nabi Muhammad sudah di posisi sangat eksis di masyarakatnya. 35 tahun. 35 tahun Nabi menyelesaikan masalah besar, hampir perang terjadi di Quraisy. Hanya ini catatan Bapak Ibu, mohon catatan ya. Saya tidak tahu ini di mana kesalahannya. Gampang banget mereka, ya, masyarakat Arab, Mekah atau Madinah atau itu gampang betul. Urusan sepele perang, Pak. Sepele perang. Kalah taruhan apa? Kalah pacuan kuda, perang. Baca syair, perang. Perang fisik, mati sampai saya ngerti, mudah sekali. Dan tuh lihat sekarang hari ini Jazirah Arab, perang. Allah. Di mana-mana seluruhnya. Makanya kalau tanpa Islam, tanpa Islam kita hancur. Tanpa Islam kita bukan siapa-siapa. Siapapun kita. Maka, lihat Pak, 35 tahun itu hampir ada. Gara-garanya simpel, sederhana. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Cuma itu aja. Ka'bah itu kan roboh gara-gara banjir. Sebagian dindingnya jatuh. Oleh mereka, kemudian mereka robohkan. Walaupun ada drama perobohan itu kan nggak ada yang berani merobohkan Ka'bah. Mereka baru aja ingat kisah itu Abraha. Itu Abraham baru niat merobohkan Ka'bah jadi hancurkan Allah. Siapa yang berani ngerobohin Ka'bah, kan? Sampai ada yang memberanikan diri mengatakan ya Rob, kami tidak mau menghancurkan seperti Abraham, tapi kami ingin menghancurkan kemudian membangun lagi. Itu maka ada yang berani kemudian dirobohkan, dibangun. Begitu dibangun Hajar Aswad harus diletakkan di tempatnya semua. Itu berantem siapa yang berhak. Akhirnya gak ketemu. Mereka buat perjanjian, kita tahu bahwa siapa yang masuk besok pagi paling duluan dari pintu ini maka dia yang akan meletakkan. Ternyata masuk Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, Hadal amin radhina bih. Ini al-amin, kita semua ridho. Lihat, Nabi Muhammad sudah menjadi tokoh pemersatu di usia 35 tahun. Beliau punya gelar al-amin. Semua masyarakat ridho kalau Muhammad yang melakukannya.
Nah, ternyata masyarakat itu akan selalu nyaman dan ridho kalau kita al-amin. Punya sifat amanah, Pak. Coba perhatikan pelajaran berikutnya. Rasul al-amin. Semua orang Quraisy sepakat Rasul al-amin. Bahkan waktu Rasul nanti mau hijrah, beliau kan dikepung rumahnya, ya kan? Itu beliau mau hijrah ke Madinah. Itu Nabi sempat pesan pada Ali, karena Ali bin Abi Thalib ditugasi untuk tidur di tempat tidur Nabi. Nabi bilang, Ali, ini ada beberapa harta, ini harta titipan beberapa orang. Ini punya fulan, punya fulan, punya fulan, punya fulan, tolong besok disampaikan. Ya. Apa artinya? Nabi Muhammad itu menjadi tempat penitipan harta. Kurang lebih kayak bank hari ini, Pak. Ya kan? Tempat penitipan yang paling aman. Karena kalau dititipkan nggak berkurang tuh duit, ya kan? Nggak berkurang. Utuh, amanah. Tapi orang seamanah itu, waktu menyampaikan Islam, ternyata ditolak. Bagaimana kalau hari ini, para penyampai agama, orang tidak amanah? Orang yang amanah ditolak, Pak. Itu orang tidak amanah. Terus menyampaikan bicara agama, bicara Islam. Orang tidak amanah, cacat amanah. Maka ketika al-amin, hadal amin, radhina bih. Ini al-amin, kita ridho kalau al-amin. Itu saja ternyata waktu dakwah ditolak oleh masyarakatnya. Padahal semua tahu al-amin, inti al-amin.